warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asgori Fai Baksin. Kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia yang ke-7. Jadi tentang jenis-jenis penuturan. Jadi kalau teorinya itu masuk ke dalam materi paragraf dan pola pengembangannya. Jadi kalau teori seperti biasa Anda sudah bisa melihat di POEB-nya. Sementara untuk pengkayaan kita coba untuk memberikan materi seputar paragraf. Cuma bahasa lainnya kita sebut dengan jenis penuturan. Jadi kalau dikaitkan dengan teorinya sebetulnya tidak berbeda ya. Hanya kita membuat peristilahan atau materi yang lebih cair sehingga Anda tidak merasa bahwa sekarang Anda sedang belajar mengenai paragraf ya. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai jenis-jenis penuturan. Jadi kalau Anda sebagai penulis tentunya Anda harus punya senjata. Salah satu senjata yang kita biasa gunakan itu adalah jenis penuturan. Kenapa? Karena kalau kita breakdown sebuah tulisan seperti biasanya, tulisan adalah kumpulan dari kata-kata yang dibentuk menjadi sebuah kalimat. Kemudian kalimat kita kumpulkan menjadi sebuah alinea. Dan akhirnya alinea ini kita kumpulkan menjadi sebuah bangunan tulisan. Jadi tentunya ketika kita akan menulis, berarti kita harus membentuk atau membuat paragraf atau alinea. Nah, di materi pengkayaan ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis penuturan. Ya, jadi jenis penuturan ini maksudnya ketika seorang penulis ingin menyampaikan gagasannya dalam bentuk paragraf atau alinea, tentunya kita akan menggunakan jenisnya ada 4. Ya, jenis penuturannya. Pertama adalah jenis narasi. Yang kedua jenis deskripsi. Yang ketiga jenisnya adalah eksposisi. Dan yang keempat jenisnya persuasi. Nah, inilah 4 jenis penuturan yang nantinya bisa Anda lakukan sebagai senjata ya. Senjata maksudnya ketika Anda menulis, Anda punya alternatif ya, alternatif penggunaan jenis penuturan. Jadi maksud saya seperti pengalaman saya, jadi kalau nulis kali waktu kita menggunakan jenis penuturan deskriptif atau deskripsi. Tapi sekali waktu juga kita menggunakan jenis narasi. Lain waktu kita juga bisa menggunakan jenis penuturannya adalah eksposisi dan persuasi. Jadi keempat jenis penuturan inilah yang nantinya diharapkan menjadi satu senjata sehingga tulisan Anda nantinya itu akan terasa lebih segar. Karena apa? Karena tidak monoton. Bayangkan kalau Anda setiap kali menulis hanya menggunakan misalnya jenis penuturannya narasi. Tentunya pembaca Anda itu akan bosan. Karena apa? Karena bisa menebak, wah jenis tulisan Anda itu pasti narasi. Tapi ketika suatu saat kita ganti dari jenis penuturan narasi menjadi misalnya persuasi, atau menjadi deskripsi, atau menjadi eksposisi, ini tentunya hal yang menggembirakan bagi pembaca. Karena apa? Karena Anda mampu menulis secara tidak monoton ya, sehingga nanti tulisan Anda jadi segar. Karena apa? Karena ada tadi ya jenis penuturan yang berbeda dari satu tulisan ke tulisan yang lain. Nah, kita akan membahas satu persatu jenis penuturan ini ya. Pertama adalah narasi. Apa sih yang dimaksud dengan narasi? Nah, kita lihat di sini. Narasi itu artinya mengisahkan peristiwa atau objek bagian per bagian. Nah, jadi ini yang disebut dengan narasi ya. Jadi mengisahkan peristiwa atau objek bagian per bagian. Tentunya ini untuk menjelaskan secara detail tentang apa yang ingin disampaikan. Ya, contohnya ini kalimatnya. Rumah Badu sangat besar.
Bergaya arsitektur Jawa, rumah itu terletak di Jalan Kencana. Ingat nulis jalan juga harus jalan ya, Jalan. Jadi jangan disingkat JL titik, itu salah ya. Di halaman rumah ada air mancur dengan patung anak kecil yang tangannya menunjuk pintu besar ruang tamu rumah utama. Pintunya berukir Jepara. Di dalam ruang tamu ada lemari buku besar dan lemari lebih kecil berisi koleksi keris serta kerajinan lain. Sebuah lukisan besar memisahkan antara ruang tamu dengan ruang keluarga yang berisi satu set home theater. Nah, itu contoh dari penuturan jenis narasi. Jadi kita mengisahkan bagian per bagian ya, mengisahkan peristiwa satu dengan yang lainnya. Nah, kalau yang contohkan tadi itu berarti saya mengisahkan atau bukan mengisahkan, menjelaskan bagian per bagian. Jadi ketika saya menyampaikan ide atau tulisan saya mengenai rumah Badu, saya jelaskan bagian per bagiannya. Sehingga seolah kita menghadirkan satu pemandangan di depan pembaca kita. Nah, inilah yang disebut dengan narasi ya. Jadi artinya si pembaca itu merasa seperti terlibat di dalamnya, seperti melihat rumah Badu itu bagaimana. Nah, inilah yang disebut dengan jenis penuturan narasi. Anda nanti akan saya juga sampaikan bahwa jenis narasi ini harus dilatih gitu ya, sehingga nanti tugas Anda adalah mencoba membuat paragraf yang penuturannya merupakan penuturan narasi. Baiklah, mahasiswa saya yang saya hormati, itulah yang disebut dengan narasi. Tapi ada satu makna narasi lagi, yaitu bahwa narasi itu artinya menjelaskan sesuatu dari asal muasalnya. Jadi memang berbeda dengan yang tadi. Kalau narasi yang pertama adalah mengisahkan peristiwa atau objek bagian per bagian. Nah, yang kedua, narasi bisa berarti juga menjelaskan sesuatu dari asal muasalnya. Nah, contohnya, kopi kini menjadi jenis minuman yang paling banyak ditenggak di seluruh dunia. Konsumsi kopi terus meningkat di seluruh dunia. Tahukah Anda dari mana tanaman ini berasal? Tanaman kopi berasal dari Jawa. Tanaman ini mulai dibudidayakan sejak abad ke-18. Kopi yang ditanam di Jawa kala itu sudah diekspor ke berbagai belahan dunia, termasuk Amerika dan Eropa. Nah, itu contoh narasi yang pengertiannya adalah menjelaskan sesuatu dari asal muasalnya, ya. Jadi intinya ketika Anda menggunakan jenis penuturan narasi, Anda bisa menggunakan pola yang pertama, yang intinya adalah mengisahkan peristiwa atau objek bagian per bagian. Sementara jika Anda menggunakan jenis penuturan narasi yang kedua, itu berarti Anda menjelaskan sesuatu dari asal muasalnya. Nah, jadi semakin jelas ya, bahwa ketika Anda menggunakan jenis penuturan narasi, Anda bisa menggunakan dua jenisnya ya. Jadi jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Ini tentunya untuk juga meningkatkan tadi ya, variasi dalam penulisan Anda. Jadi narasi saja ada dua, artinya Anda punya kekayaan jenis penuturan yang cukup banyak, sehingga Anda bisa membuat tulisan yang segar dan variatif. Oke, baik, selanjutnya kita akan beralih ke jenis penuturan yang kedua, itu namanya deskripsi. Nah, apa kira-kira sih bedanya antara narasi dan deskripsi? Tentunya ada bedanya. Jadi kalau narasi tadi mengisahkan peristiwa atau bagian atau suatu kegiatan atau apapun, bagian per bagian secara detail gitu ya. Sementara kalau yang namanya deskripsi, itu melukis dalam benak pembaca. Cukup detail sehingga pembaca bisa merasakan lukisan itu dengan seluruh inderanya.
Jadi di sini yang membedakan narasi dengan deskripsi adalah kalau deskripsi itu kita mencoba melibatkan indera dari pembaca, gitu ya. Nanti contohnya itu akan kerasa bagaimana contoh yang deskripsi itu melibatkan panca indera pembacanya, ya. Itu namanya jenis penuturan deskripsi, yaitu melukis dalam benak pembaca cukup detil sehingga pembaca bisa merasakan lukisan itu dengan seluruh inderanya. Oke, contohnya ya. Contohnya, Desa Adiluhung terletak di tepi air terjun Taman Nasional Mahakam. Anak-anak desa suka bermain di bawah air terjun yang jernih itu. Demikian jernih sehingga ikan-ikan tampak ikut berenang bersama mereka. Batu-batu di dasar sungai membentuk seperti mozaik yang kaya warna. Nah, ini ya, kerasa ya. Jadi ketika tulisan ini disuguhkan kepada pembaca, ini seolah pembaca itu dengan inderanya ikut terlibat. Misalnya tadi ketika contohkan mengenai anak-anak yang berenang, ya di situ ada ikan yang seolah ada ikan yang ikut berenang karena saking jernihnya air itu. Jadi kita menyuguhkan satu pemandangan dengan kata-kata. Saya jadi teringat tulisannya Pak Bondan Winarno ya dalam buku Jalan Sutra ya. Jalan Sutra ini berisi atau buku yang berisi mengenai tulisan Pak Bondan mengenai makanan. Nah, jadi dia sangat lihai ketika misalnya menjelaskan mengenai begitu enaknya misalnya nih masakan suike ya. Suike itu kodok yang dimasak gitu ya. Di beberapa daerah memang orang makan suike. Atau ketika dia menggambarkan betapa lezatnya misalnya tumis kangkung misalnya. Nah, inilah kelebihan seorang Bondan Winarno. Dia mampu menyuguhkan tulisan itu dengan jenis penuturannya deskripsi, sehingga pembaca itu seolah hadir di dalamnya. Jadi ketika dia mampu menyuguhkan makanan yang lezat, seolah pembaca itu jadi kenyang. Karena apa? Karena melihat ya, atau seperti merasakan masakan yang disuguhkan oleh Bondan Winarno. Nah, inilah salah satu kelebihan Pak Bondan Winarno dalam menyuguhkan satu tulisan makanan tapi dengan gaya penuturan deskripsi. Nah, nanti juga Anda harus mencobanya ya untuk latihan supaya Anda mampu. Memang ini perlu waktu yang lama ya untuk latihan ya, karena tidak serta-merta ketika kita tahu teori ini kemudian kita mampu tadi ya membuat tulisan yang sifatnya deskriptif. Nah, itu jenis tulisan yang bersifat jenis penuturan deskripsi. Nah, ini ada contoh yang kedua nih ya. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Perempuan itu berdiri di bawah rintik hujan, mengenakan gaun hitam dan bertopi merah. Tetesan air menimpa wajahnya, mengalir melalui pipinya menuju dagunya yang berbelah pinang. Butir air menyerupai embun menempel di bibirnya yang dipoles lipstik merah delima. Nah, jadi tulisan jenis penuturan deskripsi yang barusan saya bacakan itu memberikan satu pemandangan bagaimana seorang wanita ya dengan tadi gaun hitam dan bertopi merah itu sedang berteduh karena kebetulan hujan. Dan kebetulan sekali airnya itu menetes di dagunya begitu ya. Jadi ini sebuah tulisan yang mencoba menggambarkan secara deskriptif kondisi perempuan yang sedang berteduh di tengah hujan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita menyuguhkan tulisan dengan jenis penuturan deskriptif, itu artinya kita membawa indera pembacanya itu seolah melihat. Jadi seolah melihat bagaimana perempuan itu bergaun hitam dan bertopi merah, kemudian bibirnya itu ternyata lipstik berwarna merah delima. Nah, ini menunjukkan betapa kita sebagai penulis nanti harus mampu menghadirkan seperti itu supaya tadi
supaya kita mampu memberi nuansa pada tulisan kita, terutama pada tulisan tertentu ya. Misalnya tadi ya contohkan Pak Bondan ya, ketika dia menyuguhkan tulisan makanan, dia menyuguhkannya dengan jenis penuturan deskriptif atau deskripsi, sehingga pembaca itu otomatis seperti terlibat melihat makanannya, sehingga selalu diakhiri dengan maknyus gitu ya. Oke. Baik, itu jenis penuturan deskriptif atau deskripsi. Nah, yang ketiga nih yang tidak kalah penting adalah jenis penuturan eksposisi. Apa sih yang dimaksud dengan jenis penuturan eksposisi? Ya, jenis eksposisi adalah menjelaskan, memperlihatkan, atau mengisahkan kenapa sesuatu terjadi melalui rangkaian sebab akibat. Nah, jadi mungkin ini banyak digunakan untuk menulis karya ilmiah ya, karena biasanya dalam penulisan karya ilmiah itu selalu ada sebab akibat ya, dan ini tentunya perlu Anda dalami, sehingga ketika Anda nanti terjun menulis karya ilmiah itu akan lebih mudah ya. Oke, saya contohkan. Jakarta ibarat lelaki setengah baya yang tambun dan kebanyakan kolesterol. Metropolitan Jakarta sekarang berpenduduk 10 juta jiwa dan bertambah pesat pertumbuhan penduduknya. Sekira 100.000 orang setiap tahunnya datang dari pelosok Indonesia. Daya dukung lingkungan Jakarta mulai terengah-engah memenuhi hidup sehari-hari warganya ya, memenuhi hidup sehari-hari warganya. Nah, ini sebuah contoh eksposisi ya. Jadi bagaimana kita menghadirkan realitas di Jakarta yang semrawut dengan penduduk yang sangat padat, tapi diikuti atau dijelaskan kenapa hal itu terjadi. Karena setiap tahun Jakarta itu menerima kedatangan para pemudik dari daerah lain yang jumlahnya bisa puluhan atau bahkan ratusan ribu. Nah, ini ketika penulis mencoba menghadirkan tulisan ini berarti si pembaca pun akan paham, loh kenapa Jakarta menjadi seperti lelaki tambun ya, yang banyak kolesterol. Karena ternyata hampir setiap tahun itu orang datang ke sana. Sehingga mau tidak mau akhirnya ini membuat infrastruktur dan kondisi sosial di Jakarta itu selalu berubah. Karena apa? Karena padatnya penduduk di ibu kota. Nah, inilah contoh dari jenis penuturan eksposisi. Nah, tentunya yang saya bilang tadi, jenis ini nampaknya cocok untuk menulis karya ilmiah ya, karena selalu ada rangkaian sebab akibatnya, sehingga di situ memunculkan fakta dan data yang memang harus disuguhkan sebagai sebuah referensi tulisan karya ilmiah. Oke ya. Nah, yang terakhir itu jenis penuturan persuasif. Nah, jadi sesuai dengan namanya, persuasif itu intinya adalah mengajak. Sehingga jenis penuturan ini artinya menulis untuk mengajak pembaca menyetujui sebuah sudut pandang akan masalah, untuk menggerakkan emosi mereka, bahkan untuk beraksi seperti yang dikehendaki oleh penulisnya. Nah, jenis penulisan atau jenis penuturan ini itu biasanya banyak dipakai para esais ya, para penulis esai, karena biasanya tulisan esai itu cenderung mempersuasi pembacanya untuk menyetujui sudut pandang yang digunakan atau yang dituturkan oleh penulisnya gitu ya. Jadi ini jenis persuasif. Jadi intinya adalah mengajak ya, mempersuasi pembaca supaya menyetujui ide kita sebagai penulis. Oke, untuk teknik penuturan persuasi ini kita akan contohkan seperti ini. Kita kasih judul, kita perlu menolak pencabutan subsidi BBM. Oke. Pencabutan subsidi BBM akan mempersulit hidup orang miskin. Jumlah orang miskin bahkan akan bertambah jutaan akibat naiknya harga-harga produk dan layanan, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan dasar.
Jumlah subsidi BBM tidaklah besar. Dalam anggaran kita beberapa tahun terakhir, pos pembayaran utang selalu paling besar, sekira 50% dari seluruh pengeluaran pemerintah. Kenapa pemerintah mencabut subsidi, bukannya menegosiasikan pengurangan utang? Kenapa pemerintah lebih suka mempersulit hidup rakyatnya ketimbang membebani diri dengan rasa malu untuk meminta pemotongan utang dari kreditor internasional? Kenaikan harga minyak memang problematis, tapi adalah amoral mengalihkan beban kerja berat pejabat pemerintah menjadi beban rakyat kebanyakan yang sudah susah. Nah, ini nanti Anda baca berulang-ulang lagi gitu ya, bahwa ini adalah jenis penuturan persuasif. Jadi sesuai dengan namanya, jenis penuturan ini lebih menekankan pada tadi ya, pesan yang kita sampaikan itu harus disetujui gitu ya. Makanya tadi ketika Anda menulis sebuah artikel yang isinya adalah tadi satu perspektif Anda mengenai satu problem sosial atau yang lainnya, tentu jenis penuturan persuasi ini sangat penting ya, atau bisa Anda coba. Nah, itulah mahasiswa sekalian yang saya hormati. Ada 4 jenis penuturan yang bisa Anda gunakan ketika Anda menulis. Jadi intinya Anda bisa menggunakan keempatnya ini tidak harus dalam satu tulisan, tapi bisa juga satu tulisan hanya mengandalkan satu jenis penuturan. Atau bisa jadi dalam satu tulisan Anda hanya menggunakan 2 jenis penuturan, gitu ya. Jadi intinya tidak harus semuanya itu bareng atau sekaligus dipakai untuk menulis gitu ya. Kenapa? Karena sarana atau senjata jenis penuturan ini memang dipersiapkan agar kita sebagai penulis nantinya itu lihai dalam menulis tulisan, sehingga tulisan kita tidak monoton, sehingga tulisan kita semakin segar. Karena apa? Karena dari tulisan satu ke tulisan lain itu berbeda jenis penuturannya. Oke ya. Jadi setelah menonton ini, mudah-mudahan Anda bisa mempraktekannya dengan cara membuat tulisan ya. Nah, misalnya satu tulisan menggunakan jenis persuasi, satu tulisan lain mungkin Anda menggunakan eksposisi dan yang lain-lainnya. Oke ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami kemudian mempraktekkan ya. Karena apa? Tadi yang saya bilang, karena kalau Anda menguasai jenis penuturan ini, Anda akan menjadi penulis yang produktif dan tulisannya variatif, tidak monoton. Ya, selamat mencoba dan sampai jumpa pada episode berikutnya mengenai teknik menulis karya ilmiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.